kita secara baik. Kita datang ke sini, kita gerakkan kaki kita. Kita bersyukur atas pagi ini Bapak Ibu. Karena Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada kita. Oleh sebab itu mari pejamkan mata kita. Kita rasakan kehadirannya. Biarlah siapkan hati kita secara masing-masing Bapak Ibu. Untuk memberikan yang terbaik. Untuk memberikan pujian-pujian yang terbaik untuk Raja segala Raja. Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan terima kasih atas apapun yang telah terjadi kepada kami. Kami percaya itu pun juga karena kehendak Engkau ya Tuhan. Biarlah kami dapat melakukan yang terbaik. Biarlah kami bersyukur pada hari ini ya Tuhan. Dimanapun kami berada, kami Engkau yang tidak pernah meninggalkan. Masalah boleh silih berganti, mungkin masalah tidak pernah ada yang selesai. Tapi kami percaya penyertaan-Mu yang akan selalu menguatkan kami. Karena anugerah-Mu ya Tuhan kami dapat hidup. Karena kebaikan-Mu kami bisa menjalani rutinitas kami ya Tuhan. Mari secara masing-masing kita berdoa kepada Tuhan. Siapkan hati kita masing-masing. Biarlah hari ini tidak terlewat dengan sia-sia. Biarlah hari ini dapat terjadi secara spesial. Relasi antara kita dengan Tuhan. Kami nyatakan syukur kami. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari nyatakan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari Bapak Ibu nyatakan. Tuhan, Kau sungguh besar. Karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau begitu besar. Tuhan, Kau sungguh besar. Ini adalah pernyataan kami ya Tuhan. Karya-Mu sungguh ajaib. Kami menyembah dan meninggikan nama. Tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Mari nyatakan yang terbaik. Ku mau selalu bersyukur kepadamu
Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kami menyembah Engkau ya Tuhan. Oh, haleluya. Kami angkat pujian kepadamu Yesusku. Kami tinggikan Engkau. Hanya Kau yang layak disembah dan ditinggikan. Syukur bagimu Yesus. Sungguh besar bagimu perbuatan-Mu ajaib. Kami berikan yang terbaik. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas kehidupan ini. Haleluya. Oh, kami nyatakan pujian. Kami berikan yang terbaik hanya untuk-Mu Yesus. Haleluya. Hosana, Hosana. Terima kasih Tuhan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari GB Alberta. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Beri kemuliaan yang keras untuk Tuhan Yesus kita. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus kita. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Kau membuat kami berharga. Itu pun karena kasih yang Kau telah berikan pada kami ya Tuhan.
Biarlah kami dapat memberikan yang terbaik, puji-pujian yang terbaik, dan biarlah ibadah raya pada hari ini dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu dan berkenan kepadamu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Luar biasa ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari. Sebelum kita memuji, memuliakan nama Tuhan, kita tengok kiri kanan depan belakang. Berikan salam yang terbaik, berikan senyuman yang terbaik. Karena Tuhan Yesus telah mempersatukan kita. Amin. Mari nyatakan para papa, para papa, papa, papa. Bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Ya perlindungan dan pengharapan. Para papa, 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 go. Para papa, papa, papa. Mari bersorak-sorai Alberta. Bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Mari tepuk tangan di atas kepala kita masing-masing. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Para papa, papa, papa. 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 Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Para papa, papa, papa. Para papa, papa, papa. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Luar biasa, GB Alberta.
Ayo sebelum ke musik yang berikutnya kita tengok kiri kanan, colek lagi. Ayo lebih semangat lagi Bapak Ibu. Ya, beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Karena ada kuasa di dalamnya, kita semua ditebus. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, bermasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Namanya siapa? Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau begitu mulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Oh, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa. Saya ingin mendengar sisi kanan saya. Engkau yang termulia, Engkau termasuk sebelah kiri saya. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang berkuasa, Engkau yang termulia di bumi di surga, bermasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus kita. Boleh sebelum duduk colek kiri kanannya, ada kuasa di dalam namanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Setelah semangat memuji Tuhan, kini saatnya kita melihat penyembahan yang akan dibawakan oleh kebaktian wanita. Nanti persilakan untuk waktu dan tempat.
satu pribadi seperti dirimu. Kau yang rela mati tebus hidupku dan selamatkanku. Karenamu aku hidup, karenamu aku ada. Tak pernah ku ragukan kuat cintamu yang datang dan bebaskanku. Yesusku, kau terindah. Yesusku, kau ku cinta. Tak akan berhenti meninggikanmu. Kau satu-satunya alasan ku hidup. Takkan pernah ada satu pribadi seperti dirimu. Kau yang rela mati tebus hidupku dan selamatkanku. Karenamu aku hidup, karenamu aku ada. Tak pernah ku ragukan kuat cintamu yang datang dan bebaskanku. Yesusku, kau terindah. Yesusku, kau ku cinta. Tak akan berhenti meninggikanmu. Kau satu-satunya alasan. Karenamu aku hidup, karenamu aku ada. Tak pernah meragukan kuat cintamu yang datang dan bebaskanku. Yesusku, kau terindah. Yesusku, kau ku cinta. Tak akan berhenti meninggikanmu. Kau satu-satunya alasan. Kau satu-satunya alasan ku hidup. Luar biasa, puji Tuhan. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk tim kebaktian wanita. Betul, karena satu-satunya alasan adalah karena Yesus, amin. Terkadang saya secara pribadi juga menanyakan diri saya,
Untuk apa hidup, untuk apa bekerja, untuk apa rutinitas semuanya yang terjadi. Tapi ternyata Tuhan sudah memilih kita untuk melakukan yang terbaik, menjadi berkat bagi sesama. Dan biarlah kita semua dapat menjalani peran kita masing-masing dengan baik. Amin. Biarlah kita selalu meninggikan Tuhan. Di dunia ada sementara, tapi Tuhan selalu kekal. Amin. Oke, setelah dengan semangat memuji Tuhan sebagai saudara seiman, kita melihat juga kesaksian pujian dari tim kebaktian wanita. Kini saatnya mempersiapkan hati kita secara masing-masing untuk menyambut firman-Nya. Mari kembali lagi saya mengajak untuk Bapak Ibu memejamkan mata kita. Masing-masing kita siapkan hati kita siapkan diri kita untuk menyambut firman-Nya. Biarlah tidak akan jauh, tidak akan sia-sia pada hari ini. Akan ada pengetahuan yang baru, akan ada pemulihan yang baru, akan ada pedoman yang baru, akan ada pengharapan yang baru. Karena begitu besar kasih Tuhan, karena begitu besar penyertaan-Nya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak akan menyerah Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari Alberta kita kembali berdiri. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi.
Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami terima, ku terima sekarang kemenangan darimu. Oh, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Oh, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada hamba-Nya. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Inilah yang menjadi iman percaya kami Tuhan, bahwa hidup kami berada di dalam genggaman tangan-Mu. Dan ketika kami berada di dalam kuasa-Mu, maka apapun yang terjadi di dalam hidup kami ada berada dalam kedaulatan Allah. Kami sepakat, kami percaya, kami yakin bahwa apa yang Allah berikan di dalam hidup kami, itulah yang terbaik bagi kami. Dengan kesadaran itulah Tuhan, pagi ini kembali kami kumpul di rumah-Mu yang kudus. Kami tahu kami tidak berdaya tanpa Engkau. Kami tahu kami lemah tanpa Engkau. Kami tahu kami butuh Engkau. Hati ini selalu perlu untuk ditaburi oleh benih firman-Mu. Biarlah Tuhan berikan kami juga hati tanah yang subur, supaya setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan tidak kembali dengan sia-sia, tetapi membuat kami terhibur, membuat kami diteguhkan, membuat kami diingatkan, membuat kami tetap kuat dalam pengiringan kami terhadap Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami serahkan sesi pemberitaan firman-Mu hanya ke dalam tangan-Mu saja. Yang percaya bersama kita katakan, amin.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Kita sudah tiba di bulan yang baru, di bulan Juli. Tidak terasa sudah melewati semester pertama dari tahun 2026. Kita masuk ke semester kedua tahun 2026. Tuhan masih memberkati kita, amin. Tuhan masih memimpin hidup kita, amin. Walaupun setiap tahun kondisi makin berat, walaupun setiap tahun kondisi makin tidak menentu, walaupun apa yang dijanjikan di dalam dunia ini makin gak jelas, tapi kita percaya Tuhan tetap memimpin kita. Alberta, Allah selalu beserta kita. Nah, pagi ini ketika kita ingat bahwa keberadaan kita sampai hari ini adalah karena anugerah Tuhan, karena Tuhan yang sudah melakukan lebih dulu hal kepada kita, karena Tuhan yang sudah lebih dulu memberikan sesuatu, mengorbankan sesuatu, menganugerahkan sesuatu. Pagi ini firman Tuhan juga ingin mengingatkan kita bahwa kita bukan hanya mau terima saja, bukan hanya mau minta perluasan daerah kita saja, bukan hanya mau minta berkat Tuhan saja, tapi kita juga harus menjadi jemaat, anak-anak Tuhan yang suka memberi. Yuk kita lihat dulu dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai yang ke-8. Kita akan baca bersama-sama 2 Korintus 9 ayat 6 sampai yang ke-8. Bapak Ibu Saudara bisa buka di kitab suci masing-masing, gadget suci, HP suci, atau mungkin bisa ditampilkan di layar suci. Kalau sudah ketemu semua, kita akan baca bersama. 3, 2, 1. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan, dan orang yang menabur banyak akan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam. Nah, kalau kita dengar kata memberi, apa sih yang langsung terlintas dalam pikiran kita? Apa yang Bapak Ibu Saudara pikirkan ketika kita mendengar kata atau membaca kata memberi? Pengeluaran. Ada lagi? Kalau petinju memberi pukulan gitu ya. Sebagian orang pasti diakui atau tidak akan langsung berpikir tentang duit nih, uang nih. Sebagian lagi mungkin berpikir karena ini di gereja pasti ngomongnya tentang persembahan. Ada juga yang langsung merasa, waduh salah datang nih minggu ini, jangan-jangan hari ini pendetanya mau khotbah soal kebutuhan gereja lagi. Padahal kalau kita mau teliti membaca Alkitab kita, Alkitab mengajarkan kita bahwa memberi jauh lebih luas daripada sekedar duit, uang, hepeng, money atau apapun itu. Karena memberi itu bisa berupa waktu, memberi itu bisa berupa perhatian, betul apa benar? Tenaga, ide, doa. Kalau kata PDP Pau, dia seringkali berkata waktu ulang tahun gak bisa ngasih apa-apa, cuma doa gitu kan. Senyum itu juga memberi, pelukan, rangkulan itu juga memberi, itu bisa menguatkan orang lain. Seorang anak kecil ketika dia melihat ada nenek tua yang kesulitan membawa belanjaannya, lalu kemudian dia menyapa nenek tua itu, dia bilang, "Nek, boleh gak saya bawain sampai ke mobil?" Sampai akhirnya anak ini ngebantuin sampai ke mobil. Kemudian nenek itu bilang, "Saya gak punya uang buat ngebales kamu, gak punya uang buat bayar kamu." Tapi anak itu menjawab, "Gak apa-apa Nek, guru sekolah minggu saya berkata, kalau kita menolong orang, sebenarnya kita sedang membuat Tuhan tersenyum." Halo guru sekolah minggu. Apa yang kalian ajarkan di sekolah minggu itu membentuk anak-anak. Kalimat sederhana ini sepertinya menyentuh hati kita semua. Boleh diklik, orang yang mengerti tentang kasih karunia Tuhan pasti akan senang untuk memberi. Itulah sebabnya firman Tuhan mengajar kita bahwa memberi merupakan bagian penting dari kehidupan kita, murid-murid Kristus. Karena memberi bukan sekedar kewajiban.
seperti kita bayar parkir, seperti kita bayar pajak, bukan. Tetapi memberi adalah respon syukur atas kasih karunia Allah yang sudah lebih dulu kita terima. Kita memberi bukan supaya Tuhan mengasihi kita, bukan. Kita memberi bukan supaya Tuhan sayang sama kita, bukan. Kita bisa memberi karena kita sudah lebih dulu dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan belajar 3 prinsip apa sih dalam memberi. Yang pertama, boleh diklik. Prinsip menabur dan menuai. Ayat 9, yuk kita lihat lagi. 2 Korintus 9 ayat yang ke-6, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit, otomatis akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Rasul Paulus memulai dengan sebuah kata yang menarik. Kata apa di situ? Camkanlah ini. Artinya perhatikan baik-baik, jangan lupakan prinsip ini, ingat gitu. Karena prinsip ini adalah hukum rohani yang berlaku sepanjang zaman dalam kehidupan kita orang percaya. Boleh diklik? Rasul Paulus menjelaskan bahwa siapa yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Yang menabur banyak akan menuai banyak. Kalau kita bayangkan seorang petani, ada gak sih yang petani itu berkata, saya ingin panen 1 ton padi tapi hanya mau menabur segenggam benih. Itu tidak masuk di akal. Petani tahu bahwa panen akan selalu mengikuti benih. Dia tahu takarannya. Kalau tidak ada benih yang ditabur, maka tidak akan ada panen. Kalau benih sedikit yang ditabur, maka hasilnya juga sedikit. Kalau benihnya banyak, dirawat dengan baik, hasilnya juga lebih banyak. Petani juga tahu, setelah menabur dia harus menunggu. Nggak mungkin setelah dia menabur, lalu setiap pagi dia korek-korek lagi itu apa benih yang sudah ditabur untuk ngecek udah tumbuh belum. Yang ada bukannya numbuh tapi mati. Setelah dia menabur, petani itu harus percaya dengan prosesnya. Walaupun di dalam tanah tidak terlihat, tapi dia percaya ada proses pertumbuhan di sana. Begitu juga dengan kehidupan iman kita, Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita pengennya menuai berkat Tuhan, amin. Betul apa benar? Ada yang pengen menuai berkat Tuhan, pengennya diberkati, daerahnya diluaskan, penyakitnya disembuhkan, dan segala macam. Tapi kita gak mau menabur. Ketika kita lihat orang lain panen, ketika kita melihat orang lain bersaksi tentang kebaikan Tuhan, kita cuma bisa mendengar orang lain panen. Karena pada saat orang itu menabur, kita tidak ikut menabur. Kita pengen dikasihi, tapi kita sulit mengasihi orang lain. Kita pengennya didoain, tapi kita jarang ingat doain orang lain. Kita pengennya dibantu. Pada saat orang lain butuh bantuan, kita pura-pura gak tahu, enggan untuk membantu orang lain. Padahal hukum Tuhan dalam Galatia 6 ayat yang ke-7 berkata apa? Coba kita buka. Galatia 6 ayat yang ke-7. Yang sudah ketemu boleh bilang haleluya. Ya, Galatia 6 ayat yang ke-7 berkata, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Lalu apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituai. Artinya pilihannya ada di tangan kita. Ayat ini bicara tentang prinsip hidup. Kalau kita menabur kebaikan, kita akan menuai kebaikan. Kita menabur kasih, kita akan menuai kasih. Kita menabur kemurahan hati, kita menuai kemurahan hati. Kita menabur gosip, hoaks, ngomongin orang lain, kita akan menuai konflik dan masalah. Boleh diklik? Memberi merupakan tindakan iman, bahwa kita mempercayakan sumber daya yang kita punya kepada Tuhan. Banyak orang seringkali sulit memberi karena persepsinya hanya tentang uang. Sehingga ketika dikatakan memberi, mereka langsung mikir nanti takut kurang. Kalau saya memberi berartinya harta saya kurang, duit saya kurang dan sebagainya. Tapi iman Kristen berkata, kalau Tuhan yang memegang hidupku, aku tidak perlu takut. Tadi kita nyanyi apa? Hidup kita di dalam genggaman tangan Tuhan. Itu bukan sekedar pujian enak lalu kita meremelek kayak di karaoke begitu. Cuma bedanya ini di gereja seolah-olah ini karaoke rohani. Tidak. Tapi kita menyanyi itu dengan iman keluar dari dalam hati kita. Bahwa ketika kita memberi dengan percaya, kita berkata, Tuhan, Engkau yang menjadi sumberku. Seorang petani yang sudah bertahun-tahun menjadi pemenang panen terbaik,
Lalu kemudian dia rajin juga memberikan benih terbaiknya itu kepada para tetangganya yang ladangnya ada di kiri kanan depan belakangnya dia. Lalu suatu hari ada wartawan yang mewawancarai dia. Dia bilang begini, "Pak petani, Anda sudah bertahun-tahun menjadi pemenang, panen terbaik. Tapi kenapa dari benih terbaik yang Anda punya dibagikan juga kepada para tetangga? Mereka itu kan boleh dibilang walaupun tetangga tapi kompetitor kan begitu. Kalau dibagikan benih terbaik nanti mereka punyanya bisa yang terbaik juga. Nanti lama-lama Anda nggak bisa jadi pemenang lagi." Petani itu cuma tersenyum. Lalu dia bilang begini, "Kamu tahu angin itu menerbangkan serbuk ke segala arah. Kalau tanaman para tetangga itu buruk, maka serbuk-serbuknya ketika mereka tanam benih itu dan lain-lain dalam proses pertumbuhan, angin akan menyebarkannya juga ke segala arah, termasuk bisa nyampe ke ladang saya. Jadi saya pikir lebih baik kalau para tetangga bisa menanam benih yang baik dari yang saya miliki. Sehingga ketika angin menerbangkan serbuk itu, maka yang diterbangkan juga adalah serbuk yang baik." Di mata dunia, memberi terlihat seperti kekurangan. Wajar, makanya si wartawan bertanya, "Rugi dong, nanti orang lain bisa panen baik juga. Nanti kamu gak bisa jadi juara lagi, nanti kamu kalah." Di mata dunia, memberi terlihat seperti kehilangan. Tapi di mata Tuhan, memberi seperti menanam. Dan setiap benih yang kita tanam mempunyai balasannya sendiri. Prinsip ini menunjukkan bahwa apa? Allah itu menghargai loh kemurahan hati umatnya. Kenapa? Kenapa Allah menghargai setiap pemberian kita? Karena murah hati adalah sifat Allah sendiri. Yohanes 3 ayat 16 berkata apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan, memberikan. Siapa duluan berarti yang ngasih, kita atau Allah? Allah duluan. Allah adalah pemberi yang pertama. Dia memberikan Yesus, anak tunggalnya buat kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ketika setiap kali kita melakukan, memberikan dengan kasih, artinya kita sedang mencerminkan karakter Allah melalui hidup kita. Masih ingat tentang persembahan seorang janda miskin? Dalam Markus 12 ayat 21 sampai 44. Masih ingat ketika Yesus sedang duduk menghadapi peti persembahan, memperhatikan bagaimana banyak orang memasukkan uang ke dalam peti, banyak orang kaya memberikan dalam jumlah besar. Mungkin kalau dalam bentuk koin pada masa itu bunyinya gedebuk, gedebuk, gedebuk begitu ya. Lalu kemudian dari antara antrian itu muncullah seorang janda miskin dan dia tidak memasukkan yang bunyinya gedebuk, tapi dia mengeluarkan hanya 2 peser. Mungkin hanya 2 logam, sehingga ketika dicemplungkan ke dalam kotak itu bunyinya mungkin cuman klinting, klinting, hampir tidak terdengar. Lalu apa yang Yesus lakukan adalah dia panggil murid-muridnya. Mungkin pada saat itu muridnya pikir, wah Yesus mau bilang nih, lihat tuh orang kaya kasih persembahannya banyak, berkatnya jadi banyak. Tapi ternyata bukan itu yang Yesus lihat. Yesus bilang apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin itu memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab, nah pada saat itu mungkin kita mikir, kok gitu ya? Tapi Yesus lanjutkan, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tapi janda itu memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya dia kasih. Artinya orang kaya itu memberi dalam jumlah banyak. Kalau dia punya 10 juta, dia kasih 1 juta, dia masih punya 9 juta. Tapi kalau janda itu cuma punya 100 ribu, dia kasih 100 ribunya, dia tidak punya lagi. Dia kasih 100%. Sedangkan kalau 1 juta dari 10 juta berapa persen? Bandingkan 100% dengan 10%. Itulah sebabnya dikatakan janda itu memberi yang lebih banyak. Karena dia berikan semuanya. Ini menunjukkan apa? Yesus enggak lihat berapa jumlah uang yang dicemplungin gedebak-gedebuk atau cuma kelintang-kelinting. Tapi Yesus melihat bagaimana kasih dan iman yang besar.
Mari kita perluas persepsi kita tentang memberi dan menabur. Karena ketika kita mendengar kata memberi atau menabur, banyak loh yang bisa kita lakukan. Sudah perhatian belum dengan pasangan kita? Sudah memberikan waktu belum buat anak cucu kita? Sudah memberikan kesabaran sama orang-orang tua kita? Sudah memberikan pengampunan kepada orang-orang yang melukai hati kita? Sudah memberikan tenaga kita belum untuk melayani Tuhan dan sesama? Udah sempat belum berdoa bagi sesama kita? Semua itu adalah benih yang baik, yang perlu kita berikan, yang perlu kita tabur, yang perlu kita tanam. Dan jangan lupa, Tuhan melihat semuanya. Suatu hari seorang guru sekolah minggu yang sudah melayani dengan setia puluhan tahun, kemudian dia bilang begini, sudahlah, mungkin sudah waktunya saya berhenti karena pelayanan saya ini kecil dan sepertinya gak menghasilkan apapun, gak pernah terkenal, bahkan mungkin murid-muridnya sudah melupakan dia. Tapi bertahun-tahun kemudian, ternyata banyak dari murid-muridnya yang menjadi pendeta, yang menjadi misionaris, yang menjadi dokter-dokter Kristen yang melayani, yang menjadi para pemimpin gereja, yang menjadi para ahli hukum yang takut akan Tuhan. Pada saat itu dia menabur, dia menanam, dia tidak melihat hasilnya. Puluhan tahun kemudian panennya terlihat. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita tidak melihat langsung apa yang kita tanam. Mungkin anak cucu kita yang menikmatinya, tapi Tuhan tidak pernah lalai. Dia selalu melihat. Oleh karena itu, taburlah sekarang, tanamlah sekarang. Karena apa yang kita tabur mungkin tidak kita nikmati, tapi buat anak cucu kita. Lalu apa yang bisa kita pelajari dari poin yang pertama? Tanya sama diri kita sendiri, benih apa sih yang kita tabur setiap hari? Mulai dari rumah tangga kita, benih konflik, masalah, keributan. Apakah keluarga saya merasakan kasih yang saya taburkan? Apakah orang di tempat kerja merasakan kemurahan hati saya sebagai anak-anak Tuhan? Apakah gereja di mana saya bertumbuh merasakan kontribusi dari hidup kekristenan saya? Orang yang murah hati sedang menanam benih yang menghasilkan dampak bagi orang banyak. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi yang pertama prinsipnya adalah menabur. Kalau poin pertama berbicara tentang apa yang kita tabur, maka itu yang kita tuai. Maka poin yang kedua nanti berbicara tentang yang lebih penting. Bagaimana sih hati kita ketika kita menabur? Boleh diklik? Prinsip hati dalam memberi. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 berkata apa? Hendaklah masing-masing. Artinya nggak bisa tebengan. Suami, istri, orang tua, dan anak. Tidak bisa. Dikatakan masing-masing memberikan menurut kerelaan hati. Jangan dengan sedih karena terpaksa. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Pada poin pertama kita belajar bahwa Tuhan memperhatikan apa loh yang kita tabur. Hal-hal yang baik, hal-hal yang buruk. Tapi di poin kedua ini Tuhan juga memperhatikan kenapa sih kita menabur. Kenapa sih kita memberi? Kenapa kita melakukan sesuatu? Di mata manusia yang terlihat hanya jumlah pemberiannya saja. Besar, kecil, bagus, jelek, berharga, tidak berharga. Tapi di mata Tuhan yang pertama kali dilihat adalah sikap hati kita. Sejak zaman perjanjian lama, Tuhan selalu menekankan dia melihat hati manusia. Coba dibuka 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7, ketika Nabi Samuel hendak mengurapi raja bagi Israel. Lalu kemudian dia disuruh pergi ke rumah Isai untuk mengurapi salah satu anaknya. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Itulah sebabnya Paulus tadi berkata hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Karena walaupun suami istri, walaupun orang tua dan anak, walaupun satu keluarga besar, hatinya tetap berbeda. Rambut boleh sama hitam, hati orang siapa yang tahu. Tapi Tuhan tahu. Suaminya rela istrinya ngegerundeng, tahu.
Orang tuanya rela, anaknya nggak rela. Tahu. Artinya memberi ini harus dari hati yang rela, bukan sekedar tangan yang bergerak saja. Boleh diklik? Tuhan melihat motivasi hati kita jauh lebih daripada besarnya pemberian kita. Segala kekayaan di dunia ini, siapa yang punya? Tuhan yang punya. Seringkali kita pikir, kalau saya nggak kasih persembahan, kalau saya tidak melayani, kalau saya tidak sumbang ide, kalau saya tidak melakukan sesuatu, Tuhan nggak bisa apa-apa. Tidak. Mazmur 24 ayat yang pertama bilang, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Termasuk saya, Bapak Ibu Saudara, itu miliknya Tuhan. Termasuk harta kita, ide kita, tenaga kita, kesehatan kita, umur kita, semua miliknya Tuhan. Boleh diklik? Memberi tidak boleh dilakukan dengan terpaksa atau karena tekanan. Kadang orang memberi karena malu. Semuanya udah maju kasih persembahan, akhirnya maju deh. Kalau duduk sendirian gak enak gitu kan. Bukan karena ingin memuliakan Tuhan, tapi karena dia takut dipandang pelit, kikir, lokek, kedekuk, bin kopet. Kok duduk doang sendirian, yang lain maju ke depan. Ada yang memberi karena pengen dipuji, harus besar, nama saya harus ditulis, dianggap dermawan. Yesus mengingatkan tentang hal ini dalam Matius 6 ayat 1 sampai yang keempat. Coba dibuka, Matius 6 ayat 1 sampai yang keempat. Tentang apa di sana? Sudah ketemu Matius 6 ayat 1 sampai yang keempat? Tentang hal memberi sedekah. Tidak pernah dituliskan di sana bahwa memberi itu untuk dipuji. Kalau Bapak Ibu Saudara baca keseluruhannya, bagaimana Yesus mengajar tentang memberi persembahan. Mari kita bayangkan, kalau seorang anak kecil yang belum bekerja tentunya, cuma punya uang saku ala kadarnya, tapi dia pengen memberikan hadiah waktu mamanya nanti ulang tahun. Lalu kemudian dia tabung, diam-diam. Sampai harinya dia kasih hadiah buat mamanya. Mungkin pada hari ulang tahun tersebut, si mamah ini menerima hadiah dari teman-temannya, dari keluarganya, dari suaminya, dari orang-orang lain yang lebih mewah, lebih bagus, lebih mentereng. Tapi si mama ini pasti akan terharu dengan pemberian anaknya. Walaupun mungkin pemberiannya itu tidak semewah kado yang lain, tidak sebagus kado yang lain, bungkusannya tidak sebling-bling kado yang lain, tapi pasti sang ibu akan lebih menangis terharu. Bukan karena hadiahnya yang menyentuh, tetapi kasih yang diberikan oleh anak itu yang menyentuh hati si ibu. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan punya kasih Bapa. Tuhan tidak terkesan dengan banyaknya, tapi Tuhan terharu melihat hati kita mengasihi Dia. Ada banyak orang yang mungkin sudah tidak sanggup melayani secara fisik, tapi masih memberikan hatinya untuk Tuhan, berdoa dengan apapun yang mereka bisa lakukan. Tuhan melihat hatinya. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kata sukacita dalam bahasa aslinya adalah hati yang sukaria, hati yang rela, hati yang penuh kegembiraan. Jadi artinya ketika kita memberi, kita menanam, kita menabur, jangan jadikan itu beban. Ya, lagi-lagi ngasih, lagi-lagi pelayanan, lagi-lagi disuruh-suruh ini itu. Tapi pikirkan itu sebagai kesempatan, bahwa hari ini kita masih bisa memberi. Hari ini kita masih bisa melayani. Hari ini kita masih bisa berbuat sesuatu. Kalau kita udah bosen, berani Bapak Ibu Saudara bilang sama Tuhan, Tuhan besok saya gak mau melayani lagi, saya gak mau ada kesempatan lagi. Lalu kemudian di end sampai di situ. Ada berapa banyak dari kita berpikir bahwa kalau kita masih bisa bangun besok, sebenarnya mungkin bukan karena kita, tapi karena Tuhan masih punya tugas buat kita di dalam dunia ini. Orang yang sudah mengalami kasih karunia Tuhan akan berkata, Tuhan udah begitu baik loh sama saya. Apa yang saya lakukan tidak sebanding dengan berkat Tuhan. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan dan segala kemurahan-Mu. Orang
yang sudah mengalami, yang bisa merasakan. Itulah sebabnya kalau kita jadi orang percaya ini harus murah hati. Karena kita menerima keselamatan dengan cuma-cuma. Kemurahan hati lahir dari hati yang mengalami kasih Tuhan. Sesudah mengalami kasih Tuhan, Sakeus, si tukang catut itu, sudah bisa berkata, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan yang pernah kurugikan akan kuganti 4 kali lipat. Cuma orang yang hatinya sudah dijamah oleh Tuhan, cuma orang yang hatinya sudah mengalami kasih karunia Tuhan yang bisa berubah seperti itu. Karena kasih karunia itu selalu menghasilkan kebaikan dan kemurahan hati. Kalau seseorang merasa semua miliknya adalah hasil usahanya sendiri, dia pasti akan sulit memberi, pasti akan sulit berbagi, pasti akan sulit untuk memperhatikan orang lain. Tetapi orang yang sadar bahwa hidupnya, pekerjaannya, kesehatannya, keluarganya, keselamatannya adalah anugerah Tuhan, dia akan lebih mudah berkata, semua berasal dari Tuhan. Aku cuma saluran berkatnya. Ketika memberi persembahan, tanya sama diri kita, apa kita kasih dengan sukacita? Ketika kita membantu orang lain, tanya sama diri kita, saya ngebantu berharap dipuji? Ketika kita melayani orang lain, tanya sama diri kita, apakah kita masih sering ngeluh? Gua lagi, kayak gak ada yang lain aja. Tuhan tidak mencari pemberi yang paling kaya. Tuhan tidak sedang mencari pelayan yang paling hebat. Tuhan sedang mencari hati yang paling mengasihi Dia. Karena tangan bisa saja memberi, tangan bisa saja melayani. Tanpa kasih bisa, tapi cuma yang mengasihi yang pasti akan melakukan dengan sukacita. Kita bisa melakukan sesuatu tanpa kita mengasihi, bisa. Tapi kalau kita mengasihi, kita gak bisa diem-diem aja. Kita pasti melakukan sesuatu. Nah, Bapak Ibu Saudara, poin yang kedua adalah prinsip apa yang Tuhan perhatikan ketika kita memberi. Kalau kita sudah tahu apa yang harus kita beri, kita sudah tahu bagaimana kita memberi. Yang terakhir, Paulus menjelaskan bahwa Allah sanggup memelihara setiap orang yang murah hati. Prinsip pemeliharaan Allah atau providensia dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-8. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada saya, Bapak, Ibu, dan Saudara, supaya kamu senantiasa, selalu, tidak pernah tidak berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan, berkelimpahan, luber, meluap di dalam segala pelbagai kebajikan. Ada yang menganggap ayat ini berarti haleluya, puji Tuhan, nanti kalau saya kasih 100.000 Tuhan akan ganti melimpah meluap jadi 1 juta. Enggak gitu konsepnya, Bapak Ibu Saudara. Paulus tidak sedang mengajarkan tentang teologi transaksional, tidak. Seolah-olah Tuhan adalah mesin ATM, seolah-olah Tuhan adalah tukang togel, tidak. Paulus sedang mengajarkan teologi pemeliharaan Allah. Tuhan tidak pernah menjanjikan kita akan menjadi kaya raya ketika kita menjadi pengikutnya. Tidak pernah. Bahkan dia bilang serigala ada lubangnya, tetapi anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepalanya. Tetapi Tuhan berjanji memelihara setiap orang yang percaya kepadanya dan hidup dengan murah hati. Allah yang tidak terbatas itu, boleh diklik, sanggup melimpahkan segala kasih karunia-Nya. Perhatikan katanya, Allah sanggup. Bukan kita yang sanggup, Bapak Ibu Saudara. Bukan rekening kita yang sanggup, bukan pekerjaan kita, bukan kantor kita yang luar biasa, tetapi Allah yang sanggup. Nah, ini yang harus menjadi dasar keyakinan kita ketika kita menabur, ketika kita menanam, ketika kita memberi, ketika kita melayani. Bahwa Allah itulah yang sanggup memelihara kita. Seringkali kita aman kalau tabungan kita masih banyak. Kita merasa tenang karena usaha kita lagi maju. Kita merasa damai karena pekerjaan kita lagi baik. Padahal semuanya itu bisa berubah dalam semalam. Masih ingat masa COVID kemarin? Tahun berapa COVID-nya? 2020 tepatnya, sampai 2022 ya.
Pandemi COVID-19 mengajarkan kepada dunia bahwa apapun bisa hilang dalam sekejap mata. Perusahaan besar bisa tutup, investasi bisa turun, kesehatan berubah, lockdown di mana-mana. Orang yang tadinya sehat tiba-tiba bisa meninggal mendadak. Satu hal yang tidak pernah berubah, Tuhan tetap setia kepada umatnya. Mazmur 37 ayat yang ke-25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Dalam terjemahan lama lebih jelas lagi, anak cucunya tidak pernah meminta-minta sedekah, tidak pernah menjadi pengemis. Bukan berarti orang percaya gak pernah mengalami kesulitan. Bukan berarti kalau kita belanja gak perlu bayar. Bukan berarti kita tidak pernah ada masalah, tantangan, pergumulan, sakit, penyakit di dalam hidup kita. Bukan. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita bukan berarti tidak adanya masalah, tidak adanya penyakit, tidak adanya segala hal yang gak enak. Tetapi pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita artinya Tuhan tetap hadir walaupun masalah melanda hidup kita. Tuhan tetap hadir walaupun kita harus menerjang badai. Bangsa Israel hidup 40 tahun di padang gurun, gak punya sawah, gak punya ladang, gak punya supermarket, gak punya toko, gak punya fashion buat ganti. Tapi setiap pagi Tuhan sediakan mana, Tuhan sediakan burung puyuh. Karena apa? Tuhan ingin mengajar bangsa Israel yang tegar tengkuk itu bahwa yang memelihara hidupmu bukan Mesir yang kaya raya itu, bukan Mesir yang paling maju pada saat itu, tapi yang memelihara hidupmu, bangsa pilihan Allah, adalah Allah Yahweh. Tuhan ingin mengajar bangsa Israel pada saat itu. Dan juga begitulah hidup kita Bapak Ibu Saudara. Seringkali Tuhan memakai pekerjaan kita, memakai usaha kita, memakai orang lain, bahkan masalah yang ada terjadi dalam hidup kita justru untuk memenuhi kebutuhan kita, untuk mengajar kita, mengingatkan kita, meluruskan jalan kita bahwa ingat Tuhan yang menjadi sumber dari segalanya. Tuhan tidak pernah berhutang. Boleh diklik kepada orang yang setia dan taat kepadanya. Artinya Tuhan gak pernah lupa, gak pernah lalai, gak pernah kelewatan, gak pernah cuek terhadap kesetiaan kita terhadap Dia. Ibrani 6 ayat yang ke-10, Ibrani 6 ayat yang ke-10 berkata apa? Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga Allah lupa akan pekerjaanmu dan kasih yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Ayat ini membuktikan kalau kita setia, kalau kita tekun, kalau kita tetap bertahan, Tuhan gak lupa. Tuhan tidak tidur. Ingat kisah Elia dan janda di Sarfat? Janda punya berapa? Segenggam tepung dan sebuli minyak. Secara logika ketika Elia minta dibuatkan roti, dia bisa pikir gini, ini nabi budak apa ya? Kan saya udah bilang, saya cuma punya segenggam tepung dan sebuli minyak. Kalau saya buat roti, saya makan saya dan anak saya, lalu kemudian kami mati gak punya lagi. Tapi Elia tetap bilang apa? Buatkan aku roti. Secara manusia, logisnya kalau dia mau usir Elia atau dia tidak mau menaati permintaan Elia, bisa gak? Bisa, karena pada saat itu kekeringan terjadi dan tidak tahu sampai kapan. Sehingga pasti dia akan mengutamakan dirinya dan anaknya. Wajar, manusiawi. Tetapi dia melakukan sesuatu yang tidak logis. Dia memilih untuk taat. Dia memilih untuk mengikuti apa yang Elia minta. Dia bikin rotinya, dia kasih Elia. Sehingga ketika dia taat kepada Tuhan, tepungnya gak habis-habis, minyaknya tidak berhenti mengalir. Bukan karena janda itu mendadak kaya, enggak. Tapi karena Tuhan yang memeliharanya sesuai dengan porsi kebutuhannya. Boleh diklik? Pemeliharaan Tuhan memungkinkan kita orang percaya untuk tetap melakukan pekerjaan yang baik bagi sesama. Tujuan utama Tuhan memberkati kita bukan membuat kita semakin sombong Bapak Ibu Saudara, membuat kita semakin egois, membuat kita semakin ansos. Tetapi Tuhan memberkati kita supaya kita bisa lebih memberkati orang lain.
melalui apapun yang Tuhan anugerahkan di dalam hidup kita. Tadi Paulus katakan berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Artinya Tuhan kasih kita lebih dulu, dan supaya kita bisa memberikan lebih juga. Kalau kita sudah merasakan yang lebih, kita bisa memberikan kepada orang lain. Kita cuma saluran, bukan penampung. Kalau sebuah pipa air, airnya akan terus mengalir selama pipanya terbuka. Tapi kalau pipanya mampet, ditutup rapat, air yang gak akan ngalir. Begitu juga dengan berkat Tuhan. Kalau kita menjadi saluran, Tuhan akan terus mempercayakan berkatnya, talentanya, mujizatnya, dan lain-lain. Kita bisa bersaksi untuk kemuliaan namanya. Tapi kalau kita hanya menimbun, kita kehilangan tujuan dari berkat tersebut. Bapak Ibu Saudara, ketika kita menjadi saluran berkat Tuhan, percayalah Tuhan yang akan menyediakan lebih dahulu apa yang kita perlukan. Apa yang kita perlukan, bukan yang kita inginkan. Kadang kita pengen hidup mewah, Tuhan berikan kita hidup yang cukup. Setiap kebutuhan kita cukup. Kadang kita pengen jalan yang mudah, Tuhan gak kasih jalan yang mudah. Tuhan memberikan kekuatan untuk melewati jalan yang sulit. Bukankah itu juga pemeliharaan Tuhan? Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Bukan dikejar, bukan dirampok, bukan dicuri, tapi ditambahkan. Jadikan Tuhan sebagai prioritas, sehingga Dia akan menambahkan segala sesuatunya di dalam hidup kita. Tanya sama diri kita sendiri dalam poin ini. Apakah saya masih takut untuk melakukan sesuatu karena khawatir kekurangan? Apakah saya percaya Tuhan yang menjadi sumber dari hidup saya? Apakah saya pakai berkat Tuhan cuma untuk kepentingan diri saya sendiri saja? Tanya sama Tuhan, siapa yang bisa saya berkati minggu ini? Apa keluarga saya sudah merasakan kemurahan hati saya melalui berkat yang Tuhan percayakan kepada saya? Apakah gereja saya sudah menikmati talenta yang Tuhan izinkan untuk saya kembangkan? Apakah para tetangga saya sudah bisa melihat kasih Kristus yang saya praktekkan melalui hidup saya? Kemurahan hati bukan hanya soal uang. Kemurahan hati adalah gaya hidup memberi, melakukan, berbuat baik. Orang-orang yang sudah merasakan kasih Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita belajar 3 prinsip bagaimana menjadi orang yang suka memberi. Yang pertama tadi, prinsipnya menabur dan menuai. Apa yang kita tabur hari ini akan kita tuai pada waktunya. Pasti, janganlah menabur kasih, kebaikan, pengampunan, pelayanan, persembahan bagi Tuhan. Kita pasti akan menuai pada waktunya. Yang kedua, bagaimana prinsip sikap hati kita dalam memberi. Karena Tuhan tidak melihat besarnya pemberian, tetapi besarnya kasih di balik pemberian itu. Beri dengan sukacita, jangan terpaksa, apalagi sambil ngomel, ngerundeng, ngedemul. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Yang ketiga, prinsip pemberian Allah bagi orang yang murah hati. Kita tidak memberi untuk memancing berkat Tuhan, tidak. Kita memberi karena kita sudah lebih dulu menerima kasih karunia Tuhan. Kita saluran berkat. Tuhan berjanji memelihara hidup kita. Ingat, Allah adalah pemberi yang terbesar. Bukan hanya berkat, pertolongan, perlindungan, tapi Dia berikan keselamatan melalui anaknya Yesus Kristus. Kalau keselamatan sudah Dia berikan, apalagi yang tidak Dia berikan dalam hidup kita. Mari kita pulang nanti dengan satu komitmen. Tuhan, jadikan aku bukan hanya sekedar penikmat berkat-Mu, tapi jadikan aku saluran berkat-Mu bagi banyak orang. Ajar kami untuk bisa menabur dengan iman, memberi dengan sukacita, melayani percaya penuh pada pemeliharaan Tuhan. Amin. Kiranya melalui hidup kita semakin banyak orang mengalami kasih karunia Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Kita akan masuk ke dalam sakramen perjamuan kudus. Saya mengundang tim pemuji dan tim musik. Mari kita sama-sama berdiri. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kembali kami diajar,
kembali kami diingatkan bahwa kami yang sudah mengalami kasih karunia Tuhan itu tidak boleh menyimpannya untuk diri kami sendiri saja, tetapi kami harus menyalurkannya kepada orang lain, membuat orang-orang lain juga merasakan kasih kemurahan Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini mungkin kami tidak mau bergerak. Kami punya wawasan yang berbeda, kami punya persepsi yang menyimpang. Hari ini kami diajar lagi bagaimana Tuhan memperhatikan apa yang kami tabur. Karena apa yang kami tabur itu juga yang akan kami tuai. Dan Tuhan juga memperhatikan bagaimana sikap hati kami ketika kami memberikannya. Apakah kami rela ataukah kami terpaksa? Apakah kami sambil ngomel ataukah kami sukacita? Apakah kami memberi karena mengasihi Tuhan atau kami memberi dengan asal-asalan? Terima kasih Tuhan, pagi ini kembali kami diteguhkan, diingatkan bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber segala sesuatu di dalam hidup kami. Bahwa hidup kami ada di dalam genggaman tangan Tuhan, sehingga pemeliharaan Tuhan selalu terjadi di dalam hidup kami. Orang-orang yang percaya dan tetap setia kepadanya. Saat ini Tuhan, kami juga punya kesempatan untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus-Mu. Kami percaya Tuhan, ketika kami menyerahkan hati kami mengikuti dengan sungguh-sungguh. Ini tidak menjadi sekedar ritual dan formalitas saja, tetapi benar-benar mengubah hidup kami, benar-benar menjamah hati kami, memperbaharui kami, mengampuni dosa kami, memberikan harapan dan solusi baru, sehingga kami bisa tetap kuat berdiri menjalani hari-hari kami yang semakin gelap di dalam dunia ini sebagai orang-orang Kristen bersama dengan Yesus. Kami bisa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Roh Kudus-Mu yang akan memampukan dan memperlengkapi kami setiap hari untuk menjadi pelaku-pelaku firman dan bukan hanya sekedar pendengar saja. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya bersama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara silakan duduk. Saya mengundang para pelayan perjamuan untuk bisa menempati posisinya. Lupa diriku, kau ingatku adalah debu, tetapi kau mengingatnya di hadapan malaikat-Mu. Tak kau hapuskan namaku dari kitab kehidupan-Mu. Kau tak mau mengakuinya di hadapan Bapa. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bagai kesumbar, Engkau menjadikanku putih. Mari kita sama-sama berdiri. Seputih bulu domba, walau dosaku merah bagai kesumbar, Engkau menjadikanku putih. Seputih
Sebelum kita masuk ke dalam sakramen perjamuan kudus, mari kita ambil beberapa saat untuk berdoa secara pribadi dengan Tuhan. Pegang tubuh Kristus dengan tangan kanan kita dan angkat lebih tinggi dari kepala kita karena kita menghormatinya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan dengan percaya dalam nama Yesus. Angkat darah Kristus dengan tangan kanan kita, tetap lebih tinggi dari kepala kita karena kita menghormatinya. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Mari kita minum dengan percaya dalam nama Yesus. Yang tiada mengingat lagi segala kesalahan ku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bakain kesumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Dengan penuh kasih, PDM Wiwi Karta Elia akan membawakan kita dalam doa peneguhan perjamuan kudus. Sekali lagi kami datang kepadamu Bapa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kalau pada saat ini kami masih boleh menikmati tubuh dan darah Yesus. Ini adalah suatu pemberian seperti nasihat-Mu kepada kami, pemberian kasih yang sejati yang telah Kau berikan kepada kami. Kau tunjukkan kasih-Mu yang berlimpah buat kami. Terima kasih untuk semuanya. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang begitu mengasihi kami, dan sepanjang hidup kami, kasih-Mu selalu tetap ada untuk kami. Kami akan berdiri tegak, menjalani kehidupan kami bersama dengan kasih-Mu yang selalu ada di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Sekali lagi terima kasih untuk tubuh dan darah Yesus Kristus, Putra Tunggal-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bagi Bapak Ibu Saudara yang akan memberikan persepuluhan, diberikan kesempatan untuk berdiri di tempat masing-masing, menyiapkan amplopnya
atau mengangkat handphonenya, bagi Bapak Ibu yang akan mentransfer, kita akan sama-sama berdoa mengucap syukur sebelum kita melakukan iman, percaya, dan ketaatan kita. Kalau ada yang di atas mungkin bisa bergabung dengan kita di lantai 1. Kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami masih punya kesempatan untuk melakukan iman percaya kami, melalui ketaatan kami mengembalikan persepuluhan yang memang adalah milik Allah. Kami percaya bahwa Allah sudah memberikan lebih di dalam hidup kami. Allah yang menjadi sumber dan melihara hidup kami, yang akan memenuhi seluruh kebutuhan kami. Kami percaya juga Tuhan yang akan memberikan kami hikmat untuk mengelola semua sumber daya berkat yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kami. Mari Tuhan berkati kami, berkati tangan-tangan yang sudah dengan taat melakukannya, dan juga kami yang mungkin saat ini belum bisa untuk melakukannya. Kami percaya Tuhan yang melihat hati kami. Terima kasih Tuhan, kami lakukan ketaatan ini dengan percaya dalam nama Yesus. Amin. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya, sebab Tuhan baik. Terima kasih atas persembahan dan persepuluhannya. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang tiba saatnya kita menyaksikan pengumuman sepekan. Keluarga besar GBI Alberta mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Karmelia Suryanto yang telah menyampaikan firman Tuhan dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati keluarga dan pelayanan Ibu. Terima kasih juga kepada semua pelayan yang telah setia melayani dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati dengan bonus khusus. Kaum Wanita Alberta diundang untuk hadir dalam kebaktian Kaum Wanita Alberta Selasa 7 Juli 2026. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Saudari Jernih Waruwu. Mari bergabung bersama kami dalam benteng doa GBI Alberta setiap hari Jumat pukul 10 pagi. Bukan hanya bagi jemaat saja, tetapi terbuka bagi umum. Mari ajak keluarga, saudara, dan teman untuk saling menguatkan dalam doa. Jangan sampai kelewatan. Tahun ini EYT Camp Night 2026 akan hadir di Camp De Katarina, Puncak Bogor. Penasaran tempatnya seperti apa? Nah, ini dia. Dengan fasilitas glamping dan kabin yang nyaman, ada area barbecue, cafe, serta berbagai spot outdoor yang seru. Tempat ini pas banget nih untuk membangun kebersamaan bareng-bareng. Selama 2 hari 1 malam, kita akan menikmati fun games yang seru, trekking, api unggun, dan juga barbecue night. Dan tentunya ada fellowship yang bisa membawa kita semakin dekat dengan Tuhan dan satu sama lain. Catat tanggalnya, camp ini akan dilangsungkan pada 11-12 Juli 2026. Yuk ajak teman-temanmu dan jadi bagian dari EYT Camp Night 2026. Untuk pendaftaran, hubungi staf EYT sekarang juga ya. See you in Puncak!
Seluruh jemaat diundang untuk hadir dalam kebaktian umum GBI Alberta, Minggu 12 Juli 2026 pukul 8 pagi. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Saudara Adrian Dunggun. Ibadah sekolah minggu di kelas lantai 3 bersamaan dengan kebaktian umum. Diharapkan para orang tua dapat membawa anak-anaknya saat beribadah, supaya anak-anak juga dapat mengikuti sekolah minggu. Keluarga besar GBI Alberta mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Siska Warubu 7 Juli, Saudari Abigail Darlene Francis Kristiani 9 Juli, Pendeta Muda Wiwi Karta Elia 10 Juli. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Alberta tetap satukan hati berdoa bagi gereja kita Alberta dan bangsa negara kita. Setiap malam pukul 9 malam. Mari luangkan waktu berdoa agar pemulihan terjadi bagi gereja kita Alberta dan NKRI. Terus ingatkan keluarga, saudara, tetangga, dan siapapun untuk beribadah bersama di GBI Alberta. Mari ikuti kegiatan gereja GBI Alberta melalui warta yang dikirimkan di WA Group. Untuk para pelayan mohon memperhatikan jadwal pelayanannya. Oke, terima kasih atas pengumuman yang sudah dibawakan. Apakah ada pengumuman tambahan? Oke, kalau tidak ada mari kita bangkit berdiri. Sebelum kita pulang, sebelum kita kembali lagi ke rutinitas kita, mari kita kasih salam ke kiri kanan depan belakang. Wujudkan syukur kita ketemu dengan saudara seiman dan mari kita saling memberikan semangat untuk menjalani rutinitas besok. Biarlah kita ketemu minggu depan lagi, amin. Oke, mari kita nyanyikan doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas pagi hari ini. Sekali lagi kami bisa bertemu dengan sebagai saudara seiman, memberikan pujian-pujian dan juga belajar untuk firman Tuhan yang diberikan oleh CL ya Tuhan. Biarlah Engkau yang berkati untuk CL pada hari ini, penuh dengan hikmat yang baru, hikmat kebijaksanaan. Berkatilah juga untuk seluruh keluarganya, penuh dengan sukacita, kesehatan, dan penuh dengan perlindungan Engkau ya Tuhan. Biarlah dia bisa menjadi keluarga yang berpedoman dimanapun dia berada. Tuhan, kami berdoa juga ya Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan-Mu sepanjang ibadah hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh tim KW ya Tuhan, dan juga pemuda, remaja, dan seluruh keluarga besar dalam GBI Alberta pada hari ini ya Tuhan. Dan biarlah kami dapat menjadi pedoman dimanapun kami berada. Kami bisa menjadi teladan yang baru ya Tuhan, dan juga teladan yang baik. Apapun yang kami dapat di sini ya Tuhan, kami tidak akan berhenti di sini ya Tuhan. Kami akan memberikan berkat dan juga memberikan teladan-teladan baik dimanapun kami berada. Di sekolah kami, di tempat kerja kami, di keluarga kami, dan dimanapun orang bisa melihat kami sebagai anak Tuhan ya Tuhan. Dan pada kesempatan ini kami juga mengucap syukur atas pertambahan usia dari Ibu Siska Waru, Saudari Darlene, dan juga Bapak Wiwi Karta Elia. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu yang begitu nyata dalam kehidupan mereka hingga saat ini. Kiranya Engkau senantiasa memberkati mereka dengan kesehatan, hikmat,
kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera. Dan juga pakailah hidup mereka menjadi berkat bagi keluarga, gereja, dan juga banyak orang dimanapun mereka berada ya Tuhan. Sekarang kami akan kembali ke rumah dan beraktivitas ya Tuhan. Kami percaya tangan-Mu tetap menyertai dan melindungi kami. Berkati setiap keluarga, pekerjaan, usaha, pendidikan, dan pelayanan kami semua ya Tuhan. Dan biarlah yang terutama apapun yang kami lakukan semata-mata untuk berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas senantiasa penyertaan kami semua, dan kami tutup di dalam nama Yesus. Tidak lupa juga kami berdoa untuk Ibu Eva Tuhan, yang hari ini harusnya menjadi singer tetapi sedang dalam kondisi sakit. Kami percaya walaupun ada jarak dan waktu yang memisahkan kami, tetapi doa yang kami panjatkan di tempat ini menjamah Ibu Eva di rumahnya, sehingga kesembuhan pun terjadi dan turun menjadi miliknya. Tuhan sudah menyembuhkan, menyehatkannya kembali, memulihkannya, sehingga pada waktu yang akan datang Ibu Eva bisa kembali melayani bersama dengan kami di tempat ini. Tolong juga untuk Saudari Jernih yang menggantikannya walaupun sedang dalam kondisi yang tidak 100% fit, tetapi Tuhan yang memampukan dan memberikan kekuatan. Kami percaya Tuhan juga yang memberikan pertolongan dan bonus khusus bagi saudara kami yang melayani lebih. Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat kedua tangan kita arahkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Maka sekarang turunlah atas kita semua sekalian kasih karunia dari Allah Bapa kita di dalam sorga, pengampunan dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, damai sejahtera, sukacita, pimpinan dan penyertaan dari Roh Kudus turun menyertai setiap langkah kita, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya menjemput kita semua di atas awan-awan. Kita yang tetap percaya dan setia kepadanya. Dalam nama Yesus, terimalah. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat bersaat teduh, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.